Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Kuzaimah Sari. Saya Selvi Nur Azizah. Saya Esti Ayu Purwaningsih. Saya Rina Safitri. Saya Brasa Intan Fitriasri Pertiwi. Saat ini kami sedang berada di depan Museum Tosan Aji yang berada di sebelah utara alun-alun Kabupaten Purworejo. Nah, untuk kelanjutannya, mari ikuti kami. Ayo. Sekarang kita sudah berada di dalam Museum Tosan Aji dan kita juga sudah bersama dengan narasumber Museum Tosan Aji. Boleh perkenalan dulu, Mas? Iya, Mbak. Nama saya Aditya. Saya petugas edukator di Museum Tosan Aji. Oke. Langsung saja ya. Sekarang kita mau kemana nih, Oh, Mas? pertama kalau masuk museum kita langsung ke Pesalen. Nih, namanya Pesalen. Kenapa di tempat ini bisa dinamakan Pesalen? Oh, ini Pesalen itu memang tempat untuk pembuatan keris atau bengkel pembuatan keris. Nah, Pesalen itu di dalam Pesalen ini ada yang namanya bahan-bahan pembuatan keris. Pesalen itu tempat pembuatan keris yang membuat namanya empu. Kalau tukang pandi itu membuat alat pertanian seperti pacul, arit, dan lain-lain. Kalau empu itu khusus membuat pedang dan keris atau pusaka zaman. Nah, di sini ada yang namanya baja sama besi. Kalau baja dan besi itu sebelum menjadi kodokan atau gambahan itu dipanasi di sini. Ini baja, dipanasi di sini. Ini namanya ububan. Ububan itu pompa untuk menstabilkan api di arang. Ini dipanasi, terus ditempa di paron. Ini yang kalian tunggu. Ini namanya paron. Nanti ditempa pakai palu besar. Tutupi nanti gagal. Terus dipanasi lagi. Caranya pemanasan seperti ini. Ini gantian. Kalau bareng itu akan mati karena anginnya nggak kuat. Kalau bareng kayak gini maksudnya itu stabil. Nanti kalau sudah dipanasi di tempat menjadi kodokan seperti itu. Ya, ini kodokan. Nanti kalau kodokan sudah ditempa lagi dikasih namanya bahan pamor. Bahan pamor. Ini bahan pamor itu bahan motif dalam keris nanti. Nah, kalau sudah ditempa lagi menjadi bahan seperti ini. Ini bahan setengah jadi keris. Nanti dipanasi lagi, ditempa lagi menjadi keris. Keris yang tidak jadi. Ini. Keris ada dua macam. Ada yang low, ada yang lurus. Low itu yang berkelok-kelok. Ini keris low. Keris ada dua macam. Dan bentuknya ini semuanya di keris itu ganjil, tak ada yang ingat. Cara menghitungnya dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 sampai 13. Nah,
dulu empu itu sebelum membuat keris juga pakai ritual. Nih ada sesaji untuk membuat tosan aji. Tosan aji itu gesi. Perkenalkan, nama saya Purwanto. Kebetulan kami staf di Museum Tosan Aji Kabupaten Purworejo, di mana Museum Tosan Aji dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Kebetulan kami di bidang kebudayaan dan sebagai selain staf, kami bagian konservasi, juga kurator yang ada di Museum Tosan Aji yang merawat dan bertanggung jawab dengan koleksi yang ada di Museum Tosan Aji. Terima kasih. Di ruang koleksi ini ada berapa ruang ya Pak yang bisa kita kunjungi? Untuk ruang kami membagi beberapa macam ruang, yaitu di sini namanya ruang tangguh, di mana ada tangguh Mataram, Mojopahit, Pajajaran, Aneka Tosan Aji, Kartosuro, Surakarta, dan juga ada beberapa tangguh Kamardikan, di mana di dalam satu ruang itu berisikan keris-keris yang dibuat setelah Kamardikan sampai sekarang atau keris muda. Dan tidak menutup kemungkinan di sini juga ada satu ruang, yaitu ruang perpustakaan dan ruang khusus untuk ruang koleksi tombak. Berarti untuk lebih jelasnya kita bisa berkunjung melihat. Oh bisa, silakan nanti sekalian kami dampingi. Kita pertama dari ruang tangguh. Jadi ini dimungkinkan pedang yang bukan asli dari Indonesia, namanya pedang katana. Orang yang menggunakan yang bernama samurai, ini dari Jepang. Dan ini orang yang menggunakan ada orang yang punya unsur tenaga dalam dan bisa mengendalikan pedang ini, dan pedang ini lentur bisa untuk ikat pinggang. Dan di belakangnya ada suatu senjata sejengkal seperti belati yang biasanya dipakai untuk harakiri atau bunuh diri. Kalau yang pedang-pedang asli Indonesia yang seperti ini, silakan agak maju dikit. Nah, ini pedang-pedang yang asli Indonesia. Di antaranya adalah pedang suduk Pamor Lawe Sauke Tangguh Kartosuro. Ini sumbangan dari beliau Bapak Suparjo Rustam. Waktu itu beliau masih Menteri Dalam Negeri, disumbangkan 13 April 1987. Ada lain. Jadi dengan koleksi 1159 bilah Tosan Aji semuanya adalah sumbangan, tidak ada pengadaan APBD sama sekali. Walaupun misi saya secara pribadi, kebetulan kami kurator di sini, kami yang merawat, dan insya Allah kami hafal 1159 koleksi yang di sini. Harapan kami masyarakat juga ikut bertanggung jawab nguri-uri melestarikan Tosan Aji yang ada di Indonesia. Karena kami di Museum Tosan Aji sesuai dengan nama Tosan, kami mendapatkan keris sebagai warisan budaya dunia yang diakui UNESCO 25 November 2005 sebagai warisan budaya tak benda. Barangnya wujud tapi nilai filosofi yang terkandung di dalam. Apakah ada hubungannya Museum Tosan Aji dengan gender? Ada, karena gini, tidak semua Tosan Aji itu dimiliki seorang laki-laki. Kalau keris dimiliki seorang laki-laki diandalkan sebagai estetika atau pelengkap busana, dari nganggar, nyonte, ngewal, kelabang pinipit, satrio keplayu sampai memukilu, itu kan cara pemakaian keris. Tapi di sini ada beberapa contoh koleksi seperti yang saya pegang ini. Ini antaranya adalah senjata khas yang memang dimiliki seorang perempuan. Kalau di dalam Tosan Aji ini masuknya menur, dapurnya menur, pamornya buntel mayit, tangguhnya Kartosuro, usianya kurang lebih baru 300-an tahun. Ini sumbangan dari beliau Bapak Suparsono tahun 2002. Ini adalah senjata khas seorang perempuan yang biasanya dipakai untuk tusuk kundi. Biasanya rambutnya panjang, diikat-ikat, digelungkan, dikencangkan, dan padahal kalau dicabut rambut terbule, ini merupakan senjata khas pertahanan dari seorang perempuan. Berarti bisa diambil kesimpulan, ternyata seorang perempuan itu juga ada memiliki senjata, tidak hanya harus dimiliki seorang laki-laki. Termasuk satu lagi Tosan Aji yang dimiliki seorang perempuan, yaitu yang bernama Cungkrik, keris tapi dengan ukuran kecil, mungkin hanya 1 jengkal, yang biasanya diselipkan di depan
atau mohon maaf di 8 sebagai pertahanan seorang perempuan. Salah satu koleksi dari Museum Tosan Aji adalah Jambia atau Jamyu. Ini juga sumbangan dari Loano. Jadi ini merupakan senjata khas dari Persia atau Timur Tengah. Dulu dibuat di Indonesia oleh empu-empu Pulau Jawa lewat pertukaran dagang atau barter. Seperti pedang milik Nabi Muhammad. Pedangnya pendek dan ini merupakan senjata khas dari Persia atau Timur Tengah atau yang sekarang bernama Iran. Salah satu pendukung dari koleksi Tosan Aji di Museum Tosan Aji adalah beberapa yang dimungkinkan. Itu adalah cagar budaya. Kita mengacu ke Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010. Di antaranya ada beberapa prasasti. Satu namanya prasasti Lugu, mohon maaf, diketemukan di daerah Butuh karena diketemukan di areal persawahan untuk memeruncing alat-alat pertanian. Mohon maaf, hilang tulisannya. Kemudian ini yang asli 900 Masehi atau abad 9, yaitu ditemukan sebagai umpak di Masjid Tiban Nyenar Kidul, yaitu tentang dibuatnya tanggul untuk keperluan pertanian di daerah Sipater Nyenar dari sungai yang sekarang bernama Sungai Bogowonto. Yang ketiga adalah prasasti kayu Arahiwang yang diketemukan di Borowetan dengan tulisan huruf Jawa kuno dibuat di era Mataram Hindu dengan rajanya Sri Maharaja Watukuro Diah Balitung tertanggal hari Senin Pahing Warungkung hari kelima Parugila bulan Asuci 823 Saka atau 5 Oktober 901 Masehi. Mohon maaf, ini tidak asli. Yang asli tersimpan di Museum Nasional Jakarta dengan patung Siwa Parwati dengan emas murni seberat 1,5 kg yang diketemukan 28 Agustus 1979. Kalau masih penasaran foto Siwa Parwatinya dengan emas murni, kalau kita hanya displaynya aja, tapi ini foto yang asli. Ini foto yang asli. Agak mendekat nanti tidak apa-apa. Ini yang foto yang asli. Siwa Parwati yang diketemukan 28 Agustus 1979 di Gua Seplawan, Desa Nonorejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Ini asli fotonya. Dan ini displaynya seperti ini. Nah, ini hanya display aja, tapi yang asli tetap ini. Emas asli, Pak. Iya dong. Saya bisa tahun kemarin saya bisa berkunjung ke Museum Nasional, saya bisa masuk. Mungkin jadi pertanyaan itu gini, kenapa tidak tersimpan Purworejo 1? Itu sudah menjadi hak kewenangan dari Dinas Cagar Budaya Pusat. Yang kedua sebagai kajian promosi ke dunia. Yang ketiga masa keamanan. Nah ini gini nggak tahu. Betul ya? Iya. Ada pertanyaan lagi? Itu yang Kalau ini ada ornamen-ornamen aja. Hindustan.
izin bertanya Pak, sejarah gamelan ini bagaimana dan kenapa alasannya disimpan di museum ini? Jadi ini adalah gamelan peninggalan dari Bupati Purworejo yang pertama. Tahu nggak? Enggak. Raden Adipati Aryo Cokronegoro, beliau menjadi Bupati Purworejo pada tanggal 27 Februari 1831. Kemudian kebanyakan orang menamakan ini gamelan Cokronegoro karena tidak menutup kemungkinan juga karena adanya persepsi ini peninggalan dari beliau. Ini namanya gamelan Munggang. Tidak semua kota ada gamelan Munggang. Nadanya hanya 4, sekaten, kodok ngorek, balen, sama kebugilu, di mana diperkirakan dibuat di era Pakubuwono ke-6 dengan usia kurang lebih sudah 380-an tahun. Ini sudah tidak pernah dibunyikan lagi karena sudah menjadi gamelan pusaka. Hanya kadangkala bisa dibunyikan pada event-event tertentu. Sebagai contoh di hari jadi seperti kemarin ada beberapa wilayah yang mungkin dipakai. Tapi untuk sementara ini kita hanya dirawat saja, walaupun setiap penanggalan Sukro Kasih di sini masih adanya ritual yaitu bunga asap kemenyan dan doa. Tapi itu hanya sebagai tradisi kearifan lokal saja yang ada sejak sebelum kami di Museum Tosan Aji sampai sekarang. Dari tadi kami keliling-keliling, selain ada keris, ada gamelan, dan tadi ada yang itu apa yang Senjata seorang perempuan. itu yang paling mencolok ini ya Pak. Kenapa kok ada pakaian apa ini Ya. busana ulama? Salah satu fungsi keris adalah sebagai estetika. Sesuai era dan zamannya, estetika adalah pelengkap busana. Contohnya patung dengan memakai keris di depan. Ini biasanya dipakai seorang ulama, resi pendeta dalam sebuah syiar agama. Kemudian ada lagi yang di sebelah kiri seperti ini. Ini namanya nganggar. Nganggar itu biasa dipakai seorang dalam bepergian jarak jauh naik kuda. Kemudian ada lagi yang seperti ini dibalik. Mohon maaf saya agak membelakangi. Oh, iya? Namanya nyunti. Atau istilahnya ngewal, kewalan asli. Ini biasa dipakai karena di sebelah kiri bersenjatakan bisa pedang, bisa senapan. Kemudian cara yang paling sopan yaitu seperti ini. Ini yang namanya kelabang pinipit. Biasa dipakai dalam acara sehari-hari atau pas waktu pisauanan. Kemudian ada lagi yang namanya Satrio Pelayu atau Lili Sinujuan. Contohnya seperti ini. Ini dipakai biasa orang dalang-dalang dalam acara wayang kulit. Kemudian ada lagi yang seperti ini di sebelah kiri belakang. Ini namanya munyuk milu karena bersenjatakan pedang di sebelah kanan. Jadi salah satu fungsi keris seperti ini ada sebagai estetika atau pelengkap busana seperti yang ada di patung sesuai era dan zamannya. Pemenang ya. Nah, kalau yang sebelah ini sini adalah pakaian keprajuritan. Biasanya kalau seperti ini kerisnya ada di belakang sebelah kanan seperti ini. Jadi ini menunjukkan pakaian keprajuritan. Kalau ini biasa dipakai seorang ulama. kenapa yang ini tidak ada kerisnya ya Pak? Ini sementara harusnya ada tapi di belakang. Oh, Ya, harusnya di belakang seperti ini. Jadi tidak di depan. Jadi sesuai dengan tata cara pemakaian atau istilahnya estetika. Boleh tahu kok bisa berdiri Museum Tosan Aji ini gimana ya Pak? Museum Tosan Aji Kabupaten Purworejo. Dulu Museum Tosan Aji itu berdiri di Kawedanan Kutoarjo pada tanggal 13 April 1987 atas pemrakarsa beliau Bapak Suparjo Rustam. Waktu itu beliau masih Menteri Dalam Negeri dan diresmikan oleh beliau Bapak Ismail selaku Kadiat tingkat 1 Jawa Tengah atau Gubernur Jawa Tengah waktu itu. Kemudian seiring perkembangan zaman, Museum Tosan Aji dipindahkan di komplek. Sebelum komplek pendopo
berada di Jalan Mejen Sutoyo nomor 10, menempati gedung bekas Pengadilan Negeri Belanda atau istilahnya Gedung Landrat. Itu masih memakai nama Hindia Belanda. Dengan perkembangannya zaman lagi, seiring dengan program beliau Bapak Bupati Purworejo, museum dipindahkan di Komplek Pendopo Kabupaten Purworejo yang sekarang kita berada di Jalan Raden Adipati Aryo Cokronegoro sampai sekarang. Kak, kenapa bisa disebutnya Museum Tosan Aji? Museum sesuai dengan koleksi yang ada. Kalau museum kan suatu tempat atau gedung untuk menyimpan, mengumpulkan, merawat, mendedikasikan benda-benda dari zaman perundakian sampai sekarang sebagai kajian edukasi pembelajaran dan juga sebagai wahana rekreasi. Kita mengacu ke museum modern. Tosan adalah suatu benda pusaka yang terbuat dari besi atau logam. Aji adalah sesuatu yang bertuah atau berkarisma, dan kami di sini menempatkan keris sebagai warisan budaya dunia yang diakui UNESCO 25 November 2005 sebagai warisan budaya tak benda. Kemudian ada pedang, tombak, kujang, geranggang, tundrik, menur dan sebagainya dengan jumlah koleksi sekitar 1159 bilah Tosan Aji yang semuanya merupakan sumbangan dari tidak hanya dari Purworejo tapi dari masyarakat se-Indonesia, ada dari Jakarta, Bandung, Semarang, Magelang dan lain. Semoga bermanfaat. Salam budaya, Lestari lestari budaya. Sampai jumpa di kota selanjutnya.